untuk saat itu ya memang level saya pantas disebut inem, karena mereka melihat bisnis yang saya jalankan adalah bisnis yang sangat receh gitu, sangat-sangat apa ya, tidak rekomendasi sekali lah untuk sebuah ukuran bisnis. Tapi ketika mereka menyebut saya inem dan sebagainya, saya tidak marah. Justru itu adalah suatu lecutan positif buat saya. Saya harus bisa lebih baik dari ini. Dan ketika laundrynya jalan, akhirnya jemurannya rubuh. Ketika saya memulai usaha di 2009 di rumah dinas di Cilandak, saya tidak punya apa-apa, Mas Abu. Saya hanya punya uang 600.000. Waduh. 600.000 itu ya, kalau saya pikir ini mau usaha apa sebenarnya kan? Tapi karena tekad kuat dan pantang menyerah, saya membuka laundry kiloan. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara luar biasa. Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat juara sekalian, hari ini kita akan ketemu dengan seorang yang sangat spesial, istimewa, seorang pengusaha yang sudah merintis usahanya dari 11 tahun yang lalu. Dia adalah sahabat saya, dan nanti kita akan berbincang juara bersamanya. Saya sekarang dalam perjalanan menjemput beliau. Nanti coba kita kulik-kulik tentang beliau. Nah, ini udah nyampe nih. Halo, gimana bro? Selamat pagi Semuanya. Waduh, nih hawanya enak banget pagi ini. Gimana kabarnya? Kabarnya baik, Mas Apu. Semuanya keluarga sehat, new normal, semuanya semangat, semuanya bergairah. Nah, Mas Apu gimana kabarnya dengan keluarga? Alhamdulillah sehat. Sobat juara, inilah sahabat saya yang dia seorang pengusaha. Dulunya dia disebut sebagai inem, tetapi sekarang ternyata dia sudah memiliki jaringan gurita bisnis laundry. Nah, yuk kita ngobrol sama beliau. Mas Rosul. Yes, Mas Apu. Coba ceritakan, Mas Rosul itu perkenalan lah kepada sobat juara. Monggo Mas. Oke, selamat pagi sobat juara semuanya. Salam kenal, salam hormat. Saya nama Muhammad Rosul Nawawi. Saya lahir di sebuah desa di Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tepatnya di Desa Pepedan. Itu 42 tahun yang lalu. Saya lahir dari keluarga kecil, keluarga miskin di sebuah desa tersebut, yang mana saya adalah anak 10 dari 11 bersaudara. Anaknya banyak zaman dulu, karena orang zaman dulu itu nggak ada hiburannya bikin anak aja. Zaman dulu belum ada TV, belum ada handphone, jadi hiburannya bikin anak. Makanya jangan heran, anaknya orang dulu itu banyak-banyak. Termasuk saya adalah produk dari zaman tersebut. Yang mana untuk zaman tersebut, untuk makan aja susah, apalagi untuk hidup, berkecukupan, bersekolah tinggi pun sangat susah. Tapi saya tidak menyerah dengan hal tersebut. Yang mana akhirnya di tahun 90-an saya mendaftar menjadi anggota TNI, khususnya di Marinir Angkatan Laut, dan saya diterima. Dari sana saya ditugaskan atau berdinas di Marinir Cilandak, Mas Abu. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang masih, alhamdulillah, masih diberi kesempatan untuk mengabdi lewat Marinir. Kemudian di tahun 2009 sebenarnya ini saya kepengen lepas dari suatu ketergantungan latar belakang, dimana tentara itu kan kalau di Jakarta itu kesannya itu suka mabuk, suka pergaulan-pergaulan yang mungkin tidak semestinya itu loh. Dan saya juga pengen suatu usaha yang tidak mengganggu dinas saya. Oh, sih. Itu adalah motif utama saya di situ. Bagaimana dapur saya tetap ngebul, bagaimana saya tetap berdinas,
bagaimana saya bisa menciptakan lapangan kerja baru. Oke. Dan itu memulainya memang sangat berat. Ketika saya memulai usaha di 2009 di rumah dinas di Cilandak, saya tidak punya apa-apa Mas Abu. Saya hanya punya uang 600.000. Waduh. 600.000 itu ya, kalau saya pikir ini mau usaha apa sebenarnya kan? Tapi karena tekad kuat dan pantang menyerah, saya membuka laundry kiloan. Nah, kenapa kok alasannya membuka laundry kiloan, Mas? Kenapa nggak bikin toko sembako? Kenapa nggak bikin toko-toko yang berkaitan dengan ke-TNI-an, seragam atau apa? Kenapa, Mas? Itu saya pengen beda daripada yang lain. Karena ketika saya pulang ke mertua saya di Jogja waktu itu laundry sudah sangat booming. Tapi saya lihat di Jakarta itu belum ada yang mengusahakan tentang laundry. Dari sana saya hanya berpikir saya akan membuka laundry saja dengan memanfaatkan garasi rumah dinas saya yang nggak ada mobilnya, itu kosong. Saya cuma membeli timbangan buah itu di pasar. Saya masih ingat mereknya Five Good. Itu harganya 170.000. Terus membuat spanduk dan membuat nota. Plus saya bikin jemuran dari tali temali di belakang rumah. Nah, itu saya jalani. Alhamdulillah 1-2 orang sudah mulai mencuci, mulai mempercayakan cuciannya kepada saya. Itu saya lakukan setelah dinas. Setelah jam 4 sore, jam 5 sore saya akan mencuci baju, kemudian saya gantung-gantung, kemudian akan saya setrika, kemudian akan saya packing dan saya antarkan ke rumah yang bersangkutan. Seperti itu Mas Apu. Nah, pelanggannya waktu itu dimulai dari siapa, Mas? Pelanggannya masih tetangga-tetangga saya, sekitaran komplek yang membutuhkan jasa cuci laundry. Memang laundry waktu itu adalah sesuatu yang baru. Dalam artian, oh bisa di laundry ya? Bisa. Berapa lama? Selesai 2 hari 3 hari selesai. Ternyata mereka sangat enjoy karena rata-rata orang Jakarta di kompleks saya adalah ibunya kerja, bapaknya kerja. Mereka sangat kecil sekali waktunya untuk mencuci dan mengurusi pakaian-pakaian mereka. Saya lihat itu adalah suatu peluang bagus yang belum banyak digarap orang. Nah, kalau nggak salah waktu itu Mas Rasul sempat cerita, wah gara-gara laundry saya disebut inem. Itu ceritanya gimana tuh, Mas? Ya gini Mas, jadi kan ketika saya menjemput laundry dari pelanggan-pelanggan saya, pick up ke rumah-rumah mereka, kan saya menggunakan motor yang jelek, semua cuciannya saya taruh semua di belakang cucian motor saya tersebut. Jadi untuk saat itu ya memang level saya pantas disebut inem, karena mereka melihat bisnis yang saya jalankan adalah bisnis yang sangat receh gitu, sangat-sangat apa ya, tidak rekomendasi sekali lah untuk sebuah ukuran bisnis. Tapi ketika mereka menyebut saya inem dan sebagainya, saya tidak marah. Justru itu adalah suatu lecutan positif buat saya. Saya harus bisa lebih baik dari ini. Dan ketika laundrynya jalan, akhirnya jemurannya rubuh karena kebanyakan baju yang dicuci di sana. Jadi tali temalinya nggak kuat. Tali temalinya nggak kuat sampai rubuh, dan bisa kita bayangkan bajunya si A kecampur dengan si B lebih, si ini si kurang. Akhirnya saya dikomplen mati-matian di situ. Hampir 2 minggu saya menerima komplain daripada semua pelanggan saya. Yang bajunya tertukar tadi. Ini tertukar ini. Aduh, dari sana saya berpikir, ini saya harus keluar dari masalah ini. Saya harus bangkit dari masalah ini. Yang akhirnya menetapkan saya untuk pergi ke pelelangan barang-barang dari luar negeri, yaitu di Balindo, tepatnya di daerah dekat Pondok Indah itu. Di sana saya membeli mesin pengering laundry Amerika, tapi second Mas Abu. Oh, berarti sebelumnya dikerjakan manual? Manual semuanya, cuman pakai ember, pakai sabun, disikat-sikatin, dijemur, digantung, sampai semua jenis kain saya tahu dan saya tahu penanganannya seperti itu. Ketika rubuh itu, barulah saya kepikiran untuk menjadi nggak rubuh lagi. Saya harus punya mesin yang cepat kering dan tidak merusak kain dan cepat gitu. Nah, di sana memang rezeki. Waktu itu ada lelang mesin dryer Speed Queen sama General Electric, saya ingat waktu itu. Iya. Itu tahun 2009. 2009. Saya beli di sana. Ketika saya beli, saya pakai, langsung saya rubah tuh di spanduk saya. Laundry Express 5 jam selesai. Apa yang terjadi? Disitulah mulai
saya mendapatkan pelanggan-pelanggan baru yang mereka puas dengan pelayanan kecepatan saya di sana. Yang lain mungkin 3 hari 2 hari, saya hanya 5 jam sudah selesai karena begitu cuci langsung dikeringkan pakai mesin dryer dan saat itu juga kering. Itu mempercepat layanan saya dan nggak nyampe 2 bulan saya berniat dan memberanikan diri membuka cabang. Wih, Membuka cabang walaupun karyawannya baru 2. Satu saya, satu si Herman itu yang pertama itu. Jadi 2 orang itu kita buka cabang, 1 karyawan juga. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Sempat 12 jam juga, kerja juga seperti itu. Buka cabang, saya menikmati banget menjadi seorang tukang cuci baju di situ. Tapi ketika saya berpikir lagi, saya nggak mungkin berhenti cuman sampai di sini. Oke. Saya harus lebih baik dari ini. Dan masalah baru pun timbul. Ketika saya sedang senang-senangnya menggunakan mesin tersebut rusak. Oke. Itu fan billnya putus. Setelah berapa lama itu? Itu Mas? sekitar 7 bulanan. 7 bulanan. 7 bulanan. Dan ketika saya cari spare partnya sangat susah sekali. Karena tidak biasa ya mesinnya. Tidak biasa, ya? betul. Akhirnya saya ke kedutaan Amerika menemui teknisi di sana, meminta saran, Pak, kalau rusak ini belinya di mana? Kita ada cadangan tapi harganya 1 juta. Waduh, mahal sekali ternyata Pak harganya. Tapi karena saya butuh ya saya beli gitu loh. Padahal mesinnya sendiri berapa tuh belinya waktu second 500 itu? ribu. 500 ribu. Harga mesinnya 500 ribu, harga spare part fan bill dia 1 juta, bayangkan. Ya karena mungkin kita tidak tahu, kita tidak belinya di mana. Ya. Justru itu tambah saya menggali ini spare partnya belinya di mana sih itu. Akhirnya saya berpikir ini made in Amerika. Saya harus mencari ke sana. Dengan memanfaatkan beberapa teman yang ada di Amerika, saya minta tolong ke mereka bahwasanya saya butuh spare part ini. Tolong kalau memang ada jual di sana, saya belilah sekitar 5 atau 10 pieces. Dan alangkah terkejutnya saya ketika mereka ngomong di sini harganya cuma $8 atau $7 lah. Itu kalau dirupiahkan ya nggak lebih dari 200 ribu. Padahal saya beli di sini 1 juta. Yeah. Menurut saya ini suatu opportunity yang sangat menarik gitu kan. Akhirnya barang dikirim lewat DHL dan ternyata begitu barangnya sampai, barangnya sama persis dengan yang saya beli di teman saya di kedutaan Amerika tersebut. Apa yang saya lakukan? Saya menemui teman saya yang di kedutaan tersebut. Saya ngomong, Pak, kemarin Bapak jual fan bill sama saya sangat mahal sekali. Saya bisa kasih ke Bapak harganya cuma 400 ribu. Dan dia nggak percaya. Kamu nyolong di mana itu? Saya bilang, Pak, saya nggak nyolong, ini saya beli di Amerika lewat pertolongan teman saya untuk spare part ini. Sekarang gimana kalau kita bekerja sama aja gitu kan? Oke. Hanya maksudnya gimana Pak? Gini aja Pak, spare part apa yang sering Bapak butuhkan, di list aja. Nanti saya semua yang belanjakan dan Bapak belinya dari saya, seperti itu. Oke. Nah, akhirnya saya mendapatkan list spare part yang fast moving, yang biasa orang perlukan dan biasa orang perlukan. Dan saya kembali lagi order ke Amerika. Singkat cerita teman saya itu udah selesai penugasan di sana dan saya dikenalkan sama beberapa owner tokonya tersebut, beberapa marketing tokonya tersebut. Dan sampai sekarang, sampai hari ini saya masih berhubungan baik dengan mereka melalui Email, WhatsApp, melalui email, lewat surat elektronik yang lain. Kita masih berhubungan dan di sana akhirnya saya dapat harga terbagus dan pengiriman tercepat. Ketika saya mempunyai beberapa spare part, akhirnya dari mulut ke mulut seluruh teknisi-teknisi Jakarta datang ke tempat saya. nyari ya. Nyari, disitulah saya berkenalan sama mereka. Saya tahu jaringannya teknisi laundry, saya tahu mana teknisi yang suka nggak jujur, mana yang bagus, mana ini, semuanya saya tahu. Dan di tahun itu juga saya memberanikan diri jadi pedagang mesin second. Jadi mesin-mesin yang ada di Balai Lelang Indonesia semua saya yang beli, saya benerin sendiri, kemudian saya jual, Mas Abu. Wah, kreatif sekali itu. Melihat kesempatan dalam kesempitan. Betul, istilahnya kalau memang bisa dikerjakan dan tidak menyita waktu, ya ini saya kerjakan. Laundry tetap jalan, saya mulai belajar jualan mesin second. Ketika hampir 2 tahun saya bergelut dengan mesin second, akhirnya saya mulai dikenal oleh pemain-pemain mesin laundry di seluruh Indonesia.
Nah, ketika Mas Rosul mentransformasikan bisnis laundry rumahan sampai kemudian menjadi kios, sekarang total ada berapa outlet, Mas? Outlet laundry saya sebenarnya ada 16, Mas Apu. Jadi yang 7 itu adalah yang konvensional, yang 9 itu adalah yang sudah teknologi kekinian menggunakan Coin Laundry dan Android Laundry. Termasuk saya mungkin pionir yang mengadakan pengadaan mesin-mesin laundry tercanggih di Indonesia adalah termasuk kita. Jadi dalam perjalanan punya 19 outlet itu, Mas Rosul, kira-kira apa yang menjadi tantangan terbesarnya sebagai seorang pengusaha laundry? Seorang pengusaha laundry adalah tantangan terbesarnya adalah masalah karyawan, Mas Abu. Oh, karyawan juga ya? Karyawan, nomor satu adalah karyawan. Ketika kita salah memanage karyawan, sebagus apapun SOP yang kita bentuk, sebagus apapun tim yang kita bentuk, ketika karyawan tersebut meninggalkan kita harus mulai dari nol. Makanya ketika teman-teman belajar bisnis laundry, saya tekankan ke semua owner, kalian wajib bisa dan wajib tahu garis besarnya bisnis laundry. Walaupun nanti kalian tidak turun tangan langsung. Apa itu garis besarnya tuh, Mas? Ya dari mulai menerima order pakaian, mencuci, menghilangkan noda, itu minimal tahu. Ada SOP-nya. Sampai baju disetrika, kemudian diserahkan lagi ke yang orang yang laundry tersebut. Itu harus tahu. Alurnya harus tahu, garis besarnya. Jadi harapannya ketika karyawan kita keluar atau resign, kita tidak tergopoh-gopoh, kita tidak pusing. Atau sekarang mungkin saya sudah membuat tim yang seperti Mas Abu sarankan, untuk bagian SCM sudah ada sendiri. Jadi ketika ada yang keluar pun saya sudah tidak tergopoh-gopoh lagi. Jadi di bisnis manapun, baik saya di kuliner maupun di properti, ternyata di bisnis laundry tantangan terbesarnya juga karyawan. Betul. Sumber daya manusia. Make people before make product. Nah, yes. Sobat Juara sekalian, Mas Rosul telah memulai langkahnya 11 tahun yang lalu, di saat laundry waktu itu belum setenar sekarang, belum booming, bahkan alatnya pun juga masih alat yang pakai tangan. Mas Rosul, laundry ini kan dikenal dengan barang-barang yang kalau saya bilang tidak semua orang mau memegang karena jijik. Betul. Kotoran, bahkan kalau saya di kampung saya dulu disebut gombal. Betul. Itu bagaimana cara Mas Rosul menangani karyawan atau Mas Rosul sendiri timnya agar nggak jijik megang-megang gombal? Gini, kan Mas orang Abu, dari nggak kenal nih, Mas. Betul. Jadi gini, Mas Abu, ketika kita menerima laundry, ya kita siapkan semua perangkat-perangkatnya. Pun ketika gombalnya tersebut kotor sekali, pun kita akan ngomong, Bu, ini dihitung atau tidak, seperti itu. Biasanya ketika orang tersebut yang mencuci itu dia menyertakan pakaian dalamnya segala macam, dia akan keberatan untuk dihitung, dia langsung saja. Dan itu nanti yang bekerja di pas bagian spotting untuk menghilangkan noda tersebut. Lalu nanti masuk mesin cuci. Hal-hal semacam ini sebenarnya sudah rutin dilakukan oleh front office daripada seorang pekerja di laundry. Jadi mereka sudah sangat biasa, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, mereka sudah tahu, Mas Abu. Apalagi di musim-musim corona seperti ini, kita menggunakan disinfektan atau melakukan satu keranjang khusus yang menerima cucian dari customer, itu dilakukan untuk menampung makanan kotor dari luar, seperti itu. Ini juga menjadi obsesi saya. Mas Abu tadi bilang gombal, itu salah satu obsesi saya yang belum terlaksana. Apa itu, Mas, obsesinya, Mas? Sepengetahuan saya dari guru-guru saya, seseorang akan hebat dikenang pada masanya itu apabila sudah membuat buku. Entah itu buku berkenaan dengan hukum agama, buku berkenaan dengan profesinya, atau buku-buku yang menunjukkan aktualisasi orang tersebut ketika masa hidupnya. Jadi ketika orangnya sudah meninggal, buku-bukunya masih dipelajari, masih dikaji, masih dibaca oleh generasi penerusnya. Itu salah satu tugas saya. Saya harus menyusun satu buku tentang laundry dari A sampai Z, yang jadi tuntunan pengusaha-pengusaha laundry di Indonesia yang baru mau mulai usaha laundry maupun yang sudah usaha laundry. Dengan buku tersebut diharapkan pada zaman ini sudah mencakup semuanya tentang modernisasi alat, manajemennya, masalah
teknis bisnis laundrynya sampai ke bisnis realnya laundry seperti apa. Saya kira itu adalah PR saya dan itu hutang saya ke dunia laundry untuk diselesaikan, Mas Abu, seperti itu. Jadi Mas Rasul ini sangat luar biasa. Semangatnya untuk berbagi itu tanpa tedeng aling-aling. Bahkan teman-teman Sobat Juara kalau mau belajar tentang laundry bisa datang ke Mas Rasul ya. Silakan dengan tangan terbuka. Kantornya ada di mana, Mas? Kantornya ada di Jalan Raya Cilana KKO nomor 11E. Itu adalah kantor resmi saya. Tapi banyak juga pengusaha-pengusaha laundry luar dari daerah itu yang belajar dari rumah saya. Mereka pengen belajar benar-benar dari konvensional laundry, kemudian ke modern laundry seperti apa sih. Jadi tidak langsung ke yang modern. Jadi lebih enak seperti itu. Harapan Mas Rasul sendiri terhadap laundry itu kedepannya seperti apa, Mas? Harapan saya laundry itu bisa menjadi industri yang strategis yang diawaki oleh pemuda-pemuda Indonesia dalam berbisnis. Jadi saya bilang jangan pernah belajar terlalu dalam dengan konten bisnisnya, tapi belajarlah cara bisnisnya. Itu yang saya lakukan seperti itu. Ketika saya dulu masih seperti Inom, orang masih melecehkan, orang masih menganggap sebelah mata. Tapi ketika sudah menjelma menjadi pengusaha laundry, orang sudah tidak lagi penilaiannya. Ini seperti itu. Jangan pernah menyepelekan sesuatu jenis usaha, tapi belajarlah cara membuat usaha tersebut menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan di masa depan. Seperti itu, Mas Abu. Luar biasa. Sobat Juara sekalian, nggak terasa ya, hampir setengah jam kita ngobrol sama Mas Rasul. Dan tentunya tadi kita bisa mendengarkan kisah beliau. Yang pertama, beliau bukan dari keluarga kaya. Dia sebutkan tadi tinggal di kampung, 11 bersaudara, keluarganya keluarga miskin, hijrah ke Jakarta, menjadi seorang aparat TNI, kemudian bertransformasi dengan semangat ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi seorang pengusaha. Cita-citanya sangat mulia, ingin agar laundry benar-benar berdaya dan berjaya di negeri sendiri oleh anak bangsa. Mas Rasul, yes, Mas Abu. Sebelum kita nyampe pada tujuan kita, tuh kayaknya kita udah mau nyampe. Pesan-pesannya kepada Sobat Juara apa, Mas? Agar bisa menjadi seorang entrepreneur seperti Mas Rasul. Terima kasih, Mas Abu, insight-nya luar biasa. Dan saya juga belajar banyak ke Mas Abu tentang masalah korporasi suatu bisnis. Jadi pesan saya ke Sobat Juara, saya yang dengan segala keterbatasan saya, keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran dana di awal saja bisa, tentu Anda yang lebih dari saya pasti bisa. Itu saja. Makannya sama, tidurnya sama, tanah airnya juga sama Indonesia. Saya berharap Anda lebih hebat dari saya. Saya udah sampai segini, Anda sekalian, generasi muda, generasi yang akan datang, harus 100 kali lipat lebih bagus dari saya. Itu saja, Mas Abu. Terima kasih. Sobat Juara, kita sudah bersama Mas Rasul, seorang pengusaha laundry yang akan menjayakan dunia laundry di Indonesia. Sampai ketemu lagi dalam bincang juara yang akan datang bersama sobat-sobat juara lainnya yang tentunya akan berbagi cerita, berbagi insight yang nantinya akan membuat sobat juara bisa menirunya, atau mungkin kalau mau juga bisa bergabung dengan mereka. Salam juara, 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 juara luar biasa. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara, juara, juara luar biasa.